Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotma Berutahayan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkenalan usaha. Nah, di sini ada surat perkenalan usaha adalah surat yang dibuat perusahaan dengan tujuan untuk memperkenalkan usahanya, baik barang maupun jasa. Nah, di sini ada jenis-jenis surat niaga. Yang pertama itu surat perkenalan. Nah, surat perkenalan merupakan contoh surat niaga yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkenalkan usahanya, baik barang maupun jasa, kepada pihak lain. Surat ini umumnya mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, contohnya perusahaan memperkenalkan kepada kita usahanya. Nah, kita menyerahkan diri atau melamarkan diri untuk ke perusahaan itu agar perusahaan menerima kita. Yang kedua itu ada surat permintaan penawaran. Nah, surat perintah penawaran ini surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual. Isinya adalah permintaan atau menawarkan produk yang dimiliki. Nah, contoh surat yang kedua ini surat permintaan penawaran. Misal nih, perusahaan menawarkan sebuah barang kepada kita. Jadi kita pengen mau beli barang tersebut kepada perusahaan. Nah, yang ketiga ada surat penawaran. Surat penawaran adalah surat yang biasa dibuat oleh penjual dengan tujuan untuk menawarkan produk baik barang maupun jasa. Nah, yang nomor 3 ini sama seperti yang nomor 2 tadi. Surat penawaran. Perusahaan si A menawarkan barang kepada kita dan perusahaan si B menawarkan kepada kita juga barang, yang mana kita yang mau beli barang tersebut. Nah, yang keempat ada surat pesanan. Surat pesanan ini adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang informasi mengenai produk atau layanan yang akan mereka beli. Nah, surat pesanan ini kita mau beli barang kepada perusahaan lain. Terus itu perusahaan kita menawarkan pesanan kepada perusahaan tersebut. Yang kelima ada surat konfirmasi pesanan. Nah, surat konfirmasi pesanan ini adalah surat balasan sebagai bentuk respon dari pihak penjual yang ditunjukkan oleh pada calon pembeli. Tujuannya adalah untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang dipesan, hal total apa pemesanan caranya pembayaran. Contoh nomor 5 ini surat konfirmasi pesanan. Kita sudah memesan suatu barang di perusahaan si A. Sementara kita harus konfirmasi di mana alamat kita agar perusahaan tersebut bisa mengirimkan barang kepada kita. Yang keenam, surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, surat pengiriman pembarangan ini adalah surat niaga yang dibuat oleh penjual setelah setuju dengan sepakat dengan aturan pemesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Surat ini berfungsi memberitahu kepada pembeli bahwa barang siap untuk dikirimkan. Nah, sama seperti yang ke nomor 5 tadi, yang surat konfirmasi pesanan. Yang keenam ini surat pemberitahuan pengiriman barang. Perusahaan memberitahukan kepada kita agar barang yang kita pesan, agar perusahaan tahu di mana tempat kita sekarang. Yang ketujuh ada surat penolakan pesanan. Surat penolakan pesanan adalah surat yang dibuat oleh pihak penjual jika ternyata mereka tidak dapat menyetujui permintaan dari pembeli karena berbagai alasan. Nah, yang ke nomor 7 ini surat penolakan pesanan. Kita udah memesan di perusahaan si A, sementara perusahaan si B sungguh amat barang yang ditawarkan kepada kita lebih bagus dari perusahaan si A. Otomatis kita menolak barang yang kita pesan dari perusahaan si A. Jadi kita memesan di perusahaan si B. Nah, itu contoh nomor 7. Nomor 8, surat penagihan. Nah, surat penagihan ini dibuat oleh jika proses jual beli barang atau jasa bersifat utang. Surat ini akan dibuat oleh pihak penjual untuk memberitahu kepada pembeli kapan saatnya melakukan pembayaran atau waktu jatuh tempo. Nah, nomor 8 ini surat penagihan. Kita udah memesan barang, otomatis kita membayar. Perusahaan menagih mana uang dari barang yang kamu beli ini. Nomor 9, surat pengiriman pembayaran. Surat pengiriman pembayaran ini dibuat oleh pembeli setelah penerimaan barang yang dipesan. Umumnya ini bersifat disertai dengan jumlah uang yang dibayarkan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Nah, nomor 9 ini surat pengiriman pembayaran. Kita mau mengirim barang
melalui misalnya nih melalui transfer. Jadi kita transfer ke perusahaan melalui rekening, dan setelah itu kita udah selesai mengirim bukti pembayaran itu, kita kirim kepada perusahaan agar perusahaan mengetahui kita bahwasannya telah membayar barang tersebut. Yang ke-10 surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran ini adalah surat yang dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim pihak penjual. Biasanya surat penangguhan ini, pembayaran ini dibuat karena pembeli tidak bisa membayar dalam waktu tertentu atau penjelasan lain mengakibatkan kegiatan pembayaran belum terlaksana. Nah, nomor 10 ini surat penangguhan pembayaran. Mereka memesan barang di suatu perusahaan. Jadi mereka tidak bertanggung jawab apa yang mereka pesan kepada perusahaan tersebut. Yang 11 surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran ini dibuat oleh perusahaan nih. Respon atau jawaban atau penangguhan pembayaran yang dibuat oleh pihak pembeli. Surat ini berisi penolakan penangguhan atau persyaratan pembayaran yang baru. Nah, yang ke-11 penangguhan yang pembayaran. Terus dalam waktu perusahaan mengasih tahu kepada kita kapan waktu yang akan dibayar dalam barang tersebut, agar barang tersebut akan segera dikirim. Nah, yang ke nomor 12 surat komplain atau pengaduan. Nah, surat pengaduan ini dibuat oleh pembeli karena produk yang diterima mengalami kerusakan atau cacat yang tidak disesuai dengan pesanan. Nah, yang ke-12 ini contoh nih, kita memesan barang di Shopee. Kita lihat dari Android, sungguh amat bagus barang tersebut. Dan setelah itu kita udah memesan barang tersebut datang kepada kita. Jong pada barangnya adalah yang cacat, yang retak, tidak bagus, tidak puas dengan barang yang kita inginkan. Nah, yang ke nomor 13 surat jawaban pengaduan. Nah, surat pengaduan ini terakhir adalah surat jawaban pengaduan yang dibuat oleh penjual sebagai alasan atas surat pengaduan dari pembeli. Surat ini berisi tentang permintaan maaf dan pemecahan masalah tersebut. Nah, nomor 13 ini surat jawaban pengaduan. Mereka meminta maaf kepada perusahaan agar perusahaan tersebut memaklumi apa yang mereka pesan dan tidak bertanggung jawab kepada barang yang dipesan mereka. Nah, di sini ada ciri-ciri surat niaga. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Yang kedua, sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, sebagai alat pengingat, sebab surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat dari jika memang dibutuhkan. Yang keempat, sebagai perwakilan dari pihak pembuat surat dalam pertemuan dengan partner. Yang kelima, sebagai alat promosi. Yang keenam, sebagai bukti sejarah perjalanan bisnis. Nah, di sini ada struktur surat niaga. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, nomor surat. Kita mau buat surat kepada perusahaan, jadi kita harus ada buat nomor surat tersebut agar perusahaan mengetahui nomor berapakah surat yang dibuat. Yang ketiga ada lampiran. Lampiran mengenai apa isi dalam surat tersebut. Yang keempat ada perihal, tentang apa yang dibuat dalam surat tersebut. Yang kelima ada tanggal surat, tanggal berapa kita akan membuat surat tersebut. Jadi kita jangan lupa membuat tanggal pada perusahaan yang akan kita sukai dan kita gemar. Yang keenam ada alat surat. Alamat surat ini misalnya nih kita posisi di kayak seperti saya di Medan. Jadi kita jangan lupa membuat alamat surat. Yang ketujuh itu surat isi pendahuluan inti dan penutup. Jadi kita harus buat isi, pendahuluan, inti-inti dalam surat itu. Kita jangan lupa membuat inti dalam surat tersebut. Yang ke-8 ada salam penutup. Salam penutup kita jangan lupa dalam membuat surat tersebut.
Jadi di sini ada lagi tanda tangan pengiriman surat. Jadi kita jangan lupa membuat tanda tangan pengiriman surat tersebut. Yang terakhir di sini ada jabatan pengiriman surat. Jadi kita jangan lupa membuat jabatan apa, sebagai apa kita di dalam perusahaan itu nanti, agar perusahaan itu menerima kita di dalam suatu proses pekerjaan tersebut. Nah, sampai di sinilah hasil video saya mengenai perkenalan usaha. Dalam waktu ini saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, dan saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih.